Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dzis sultanil azim wa dzil manil qadim wa wajhil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, insya Allah mudah-mudahan hari ini adalah genap 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini lebih baik, lebih bermakna, lebih khusyuk, lebih berilmu dibandingkan tahun yang lalu. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang akan lebih berkualitas lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau tidak salah, saya dikasih temanya luar biasa. Saya perlu sampaikan, ini tema paling tinggi. Terpaksa saya buka kitab Futuhul Ghaib yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali karramallahu wajhah. Kitabnya gundul, banyak hal-hal yang gaib yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma bisa lihat yang nyata saja, dan yang nyata itu sangat terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada hambanya yang beriman bahwa kebanyakan manusia itu hanya melihat yang nyata saja, padahal yang gaib yang disembunyikan oleh Allah lebih besar. Dan yang gaib itu nanti akan diwujudkan jadi kenyataan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini judulnya ini menjadi puncak manusia,
yang bertakwa di akhir Ramadan. Saya ulangi Pak ya. Menjadi puncak manusia yang bertakwa di akhir Ramadan. Judul ini kalau bisa berkelanjutan. Jangan saja menjadi puncak manusia yang bertakwa itu setelah Ramadan. Setelah Ramadan nggak ada puncaknya lagi. Jangan musiman. Saya khawatir kalau musiman itu nanti di tengah-tengah perjalanan kita dicegah oleh makhluk yang menjerumuskan kita. Setelah Ramadan berakhir, kita tingkatkan, kita proteks jiwa dan raga kita dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, sehingga betul-betul terjaga iman dan takwa kita terus dan terus meningkat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Imam Al-Ghazali, beliau terkenal dengan Hujjatul Islam. Banyak kitab yang beliau karang, yang beliau tulis. Di antaranya yang terkenal adalah Al-Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Itu bacaan para santri dan kita juga. Kalau kita ingin lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Jalal, kalau semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin mulia hidup kita dan derajat kita akan tinggi. Tetapi kalau kita semakin jauh kepada Allah dan dari Allah, maka kita semakin rendah. Imam Al-Ghazali mengelompokkan ada 4 manusia. Ini kata beliau, nanti silakan buka kitabnya Futuhul Ghaib. Yang pertama, kelompok manusia yang tak berlidah dan tak berhati. Saya ulang supaya jadi ingatan. Kelompok yang pertama adalah tak berlidah dan tak berhati. Ini model manusianya seperti apa? Kalau manusia dikatakan tak berlidah dan tak berhati, ya boleh jadi dia adalah manusia, punya kepala manusia, punya tangan manusia, badan dan kaki manusia. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berarti apa-apa. Hadirin jamaah rahimahullah, di dalam surat Al-Baqarah itu sudah disebutkan 3 klasifikasi manusia: kafir, munafik, dan mukmin. Jadi orang yang kelompok pertama tak berarti apa-apa meskipun dia adalah manusia.
Dia adalah sampah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagikan ring atom yang tidak membawa manfaat buat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir, berarti orang itu tidak percaya dengan keberadaan Sang Pencipta yang menciptakan. A'anzartahum, kalian beri mereka peringatan. Am lam tunzirhum, atau tidak kalian beri peringatan. La yu'minu, mereka tidak percaya. Mereka adalah bahan bakar api neraka. Gak usah ditanya. Jadi bahan api neraka jahanam adalah manusia. Manusia yang kafir. Batu-batu yang disembah, kenapa mereka itu seperti itu? Summun bukmun, mereka itu summun budek, bukmun, tidak bisa bicara, gabung, fahum la yarji'un, mereka tidak akan pernah mau kembali ke jalan Tuhannya. Blacklist. Makanya hadirin jamaah rahmatullah, mereka meskipun kaya raya, kekayaannya tidak ada manfaatnya. Manakala mereka sudah dijemput oleh malakul maut, nggak bisa nolong sedikit pun. Sehingga mereka nanti pada saat sakaratul maut aja, mereka menyesal. Kata Allah, ma'abna'ani maliyah hartaku, tidak memberikan manfaat buat saya. Halakani sultaniyah, kekuasaanku pun sama, nggak bisa menolong saya. Ada artinya ucapan-ucapan penyesalan yang mereka ucapkan saat malakul maut menjemputnya. Makanya sungguh beruntung orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hidupnya susah, hidupnya miskin, tapi tidak menyebabkan imannya jadi miskin, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mereka adalah nanti sengsara, karena mereka cuma mintanya apa? Bahagia di dunia. Itu saja permintaan mereka. Tapi apa kata Allah? Wa malahu fil akhirah min nasib. Nanti di dunia akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Selesai, jebloskan ke dalam neraka jahanam, saudara-saudara. Itu kelompok manusia yang paling banyak. Jadi kelompok manusia yang paling banyak nanti adalah orang-orang kafir. Maka dari itu jangan kita ikut-ikutan dengan budaya-budaya mereka. Sekarang kita sudah banyak menyaksikan budaya-budaya mereka itu, kita ikuti sedikit-sedikit sehingga melunturkan iman dan akidah Islamnya kita.
Kemudian saudara-saudara, kelompok manusia yang kedua, ini bahaya, sangat berbahaya. Kelompok manusia yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang berlidah tetapi tak berhati. Artinya pandai berbicara, berlidah, dia mempermainkan lidah. Pembicaraannya menarik hati, menggoda, bisa kita terjebak, manis di lidah, bak madu yang paling manis, tapi tidak berhati. Tingkah lakunya rusak. Orang lain diseru ke jalan Allah, tapi dia lupa menyeru dirinya sendiri. Orang lain dia nasihatin, tapi dirinya terbakar dengan api dirinya sendiri. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Allah sangat murka orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai berbuat. Biasanya penyakit ini penyakitnya para kiai, ulama, ustadz, orang yang pandai nasihatin orang. Ulama berebut masalah dunia, masuk ke dalam politik. Akhirnya serakah dengan dunia, buat aturan-aturan yang dimurkai Allah, menghalalkan cara. Melegalkan pabrik minuman keras. Ini saudara-saudara yang sangat berbahaya. Mereka adalah golongan orang-orang munafik. Kan banyak sekarang bapak-bapak dan saudara-saudara, saya tidak perlu cerita siapanya. Kita sudah pada tua tahu. Jadi banyak tengah-tengah masyarakat kita manusia seperti itu. Dia tidak suka noda pada dirinya, tapi dia terus tenggelam dalam noda dan dosa. Tapi dia tidak sadari. Dia tidak sadari. Makanya orang seperti itu, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami tarik mereka ke dalam kehancuran tanpa mereka sadari. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, Allah enggak peduli. Dia rajin ibadah, dia rajin berzikir, dia rajin puasa, dia rajin infak dan bersedekah. Kalau hatinya kusuk menipu Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka telah menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak sadar. Hadirin jamaah rahimahullah, orang seperti
seperti ini Rasulullah paling khawatir. Rasulullah paling takut dari umat beliau orang yang berilmu tapi jahat. Orang yang berilmu tapi jahat. Alladzina yashtarau dhalalah bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makan. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Quran dia sampaikan. Orang lain diajak ikuti Allah dan Rasulnya. Tapi dia jualan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak beruntung jual beli yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Lebih baik kita yang duduk bersama-sama di masjid dengar, walaupun ilmunya sedikit pakai, daripada banyak selemari kitab ini kitab itu hanya sebagai hiasan belaka, tapi tidak dia pakai, tak ada arti. Allah tidak butuhkan itu. Bukan itu yang disarankan oleh Rasulullah. Yang disarankan oleh Rasulullah sedikit ilmu pakai secara rutin, saudara-saudara. Banyak hanya sebagai khasaran pengetahuan. Nanti kita akan didakwah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kata Rasulullah, jauhi bergaul dengan mereka-mereka. Ini bisa menghancurkan amal perbuatan kita. Orang itu adalah manis di lidah, tapi sebenarnya broto wali pahit yang kita rasakan, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, manusia yang berhati tetapi tidak berlidah. Saya ulang, kelompok yang ketiga manusia yang berhati tetapi tidak berlidah. Nah, ini saudara-saudara, orang yang banyak diam tapi banyak berpikir, banyak diam takut kalau banyak ngomong selempang, banyak dosa yang keluar dari mulutnya. Kalau hati bersih, beruntung kata Allah, maka cahaya dari hatimu memancar di wajahmu, memancar di matamu, memancar di telingamu, memancar di lisanmu, memancar di aktivitas pekerjaanmu dan langkahmu, dan setiap yang masuk ke dalam rongga perutmu. Bersih hatinya, bersih jiwanya, mulia hidupnya. Karena titik sentral yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Pantas kalau Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang bersih jiwanya, hati, sebab memancar cahaya dari dalam hatinya, melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh manusia biasa. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya jelek,
hatinya jahat. Wa qad khaba man dassaha, kata Allah, sungguh celaka orang yang kotor jiwanya. Jaga hati kita, jangan hanya dengar lantunan sebuah nyanyian. Jaga hati benar-benar. Karena kalau hati kita bersih, terasa enteng dan nikmat ibadah yang kita kerjakan. Seperti kita di jalan tol melaksanakan ibadah, tasbih kita juga nggak pakai hitung-hitungan. Ngapain kerja target 1.000, 2.000, 100.000, sejuta? Seorang ulama, Abu Bakar Ar-Razi, menyampaikan ilmu yang sangat tinggi tentang tasbih. Saudara-saudara, sekali kita ucapkan, seeto jagat raya pahalanya kita dapat. Hari ini, pagi ini, saya titip. Nanti pulang tinggal diamalkan. Bagaimana tasbihnya? Kalau kita tasbih, pakai biji tasbih atau pakai tangan. Ya, tangan kita ini sekali jalan 15, 2 kali 30, kadang-kadang kita tambah 3 lagi 33, sama dengan biji tasbih. Gak usah pakai itu lagi. Amal kita pakai hati, tapi muatannya sepenuh jagat raya. Bagaimana caranya? Kata beliau, kalau kalian baca, kemarin ilmunya sudah saya kasih, itu kalau baca 100. Ini saya tambahkan lagi. Bapak Ibu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan dia belum tentu 3 ya. Tambahlah. Begitu baca subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu amalan para aulia Allah. Apa artinya? Ketika dia mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, dia tambahkan adada khalqi, sebanyak makhluknya yang dia ciptakan. Itu siapa yang sanggup menghitung makhluk yang Allah ciptakan? 1 kali tasbih. Itu rahasia dalam kitab Futuhul Ghaib. Kemudian dia membaca alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia tambahkan lagi wa ridha nafsi, seridho dirinya. Allah sangat ridho kepada orang yang memujinya. Keridhaan Allah tidak bisa dihitung. Kemudian ditambahkan lagi wa zinata arsy, seberat arasnya. Siapa yang bisa menanggung, menjunjung aras malaikat yang sangat besar? Kemudian yang terakhir, wa midada kalimati, sebanyak tambahan kalimat-kalimat. Semua di langit, di bumi,
tercipta adalah berkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak dia itu berpikir kelompok manusia yang ketiga. Banyak dia berzikir mengagungkan, besarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara hanya seperlunya saja, sesuai dengan apa yang disampaikan di pesan oleh baginda Rasulullah. Qul khairan aw yasmut. Berbicaralah yang baik-baik saja, atau lebih baik diam. Diamnya orang yang punya hati bukan diam seperti batu, tapi diamnya adalah emas intan permata, karena membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah pada lanjut usia. Jadi jangan hanya kita memperdalam syariat saja, tentang wudhu, tentang sholat, tentang ini dan sebagainya, tapi masuk ke dalam, sehingga kita menjiwai apa yang dipesan Allah dalam Al-Quran, terrefleksi, tergambar, terwujud dalam setiap perbuatan kita, sehingga bermakna, sehingga apa yang dikatakan Quran berjalan, ini dia orangnya. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi betul-betul Al-Quran adalah petunjuk hidup, ya. Berita gembira buat orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir celaka, orang munafik celaka. Orang kafir disampaikan juga berita, tapi berita ancaman, dijebloskan ke dalam neraka, disiksa tanpa ampun, abadan-abadan, nggak ada batasnya. Begitu juga orang munafik, tidak jelas sekali benar-benar dikerak, dasar api neraka, dijebloskan. Tapi orang yang beriman, wabasyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Sampaikan berita gembira, kata Allah pada baginda Rasulullah, buat orang-orang beriman, bahwa mereka akan mendapatkan posisi kedudukan derajat yang sangat tinggi di sisi Tuhan mereka, itu surga yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Kita nanti, saya bisa melihat dari pojok kanan, terus mata saya seperti kayak radar sampai kayak juga kelihatan, semuanya bapak-bapak adalah ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau kagak saya sebut, kan udah begini semuanya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kelompok manusia yang ketiga adalah kelompok manusia pilihan. Manusia yang bagaimana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia yang Allah kehendaki mempunyai derajat yang sangat tinggi sesuai dengan judul, ya, manusia yang bertakwa, yaitu Allah, manusia yang paling mulia. Saudara-saudara, jadi harapan saya, jadi jangan puncak manusia bertakwa selepas Ramadan saja. Ramadan pergi ya biasa tiap tahun, tapi jangan Ramadan pergi kita juga pergi taat kepada Allah. Jangan. Ya. Semangat ibadah tetap harus kita tanamkan, karena kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mendapatkan informasi sebelumnya saat kapan kita akan menghadap Allah, kita kapan akan dijemput oleh jemputan secara khusus, dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan miskin atau kaya.
atau dalam keadaan apa saja. Dan itu tidak pernah kita rencanakan. Itu semua adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita sadar. Sebab manusia ini banyak lupanya, banyak sekali manusia lupa. Makanya kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan dirimu sendiri. Jadi kita lupa. Terus rawat iman dan amal soleh kita sehingga betul-betul terwujud manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini pengajian dibuka, kita taklim ya. Sekali-sekali undang saya. Jangan dipikirin yang lain-lain, yang penting saya ya. Bukan, saya bawa mobil saya diisi air. Ya, jangan dikasih air kolom. Hadirin jamaah rahimahullah. Rumah saya kan jauh Tangerang. Dulu rumah saya di Selipi. Ya enggak, naik ojek aja sampai kemarin. Sekarang saya harus masuk tol, liuk. Sahur di jalanan tadi saya. Mengejar apa? Mengejar cinta dan kasih sayang, menebar ilmu agama buat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semua. Bukan buat saya sendiri. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kita masuk ke dalam golongan yang ketiga. Makanya banyak belajar. Yang terakhir adalah ini lebih istimewa lagi. Kelompok manusia yang terakhir ini betul-betul pilihan. Kelompok manusia yang keempat adalah manusia yang diundang ke dunia gaib dan dibusanai dengan kemuliaan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir, orang munafik, cuma kata Allah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafilun. Mereka orang kafir, orang munafik, tahunya cuma yang nyata doang, kehidupan dunia ini yang kelihatan di matanya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka tahunya kehidupan dunia yang nyata doang. Wa hum 'anil akhirah, sedangkan tentang negeri akhirat hum ghafilun, mereka lalai. Barangkali termasuk kita. Kalau jiwa kita terawat, nangis terus kita tiap hari, lagi dalam badan sholat, apalagi dalam badan sholat malam qiyamul lail tahajud. Kita doa bersama Allah, sedang berkomunikasi. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Yang kedua, khalaqtani wa ana abduka, Engkau menciptakan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, aku penuhi janji setia kepadamu sesuai dengan kemampuanku sebagai hamba. Kita kan lemah, semangat kita kadang-kadang menurun.
Abu laka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku mengampuni segala dosa. Segala nikmat yang kau berikan aku akui ya Allah. Aku sudah rasakan. Kan tinggal syukurnya kita. Wa aku bizambi, dan aku menghapus dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfir ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Pasti saudara-saudara akan mencucurkan air mata. Disitulah kelompok yang keempat selalu mencucurkan air mata. Karena apa? Asyik wa maksud di dalam komunikasinya kepada sang penciptanya. Kan kita bukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Makanya kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, suka memberi nasihat kepada orang lain. Nasihatnya tanpa tujuan apa-apa. Tujuannya adalah menebar kasih sayang. Karena dia tidak ingin bahagia sendirian di hadapan Allah. Dia ajak saudara-saudaranya yang beriman bahagia saat dikumpulkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada sesamanya. Banyak bertafakur saudara-saudara. Segala peristiwa yang dia alami, yang dia lihat, itu dijadikan sebagai mau'izatul hasanah. Hadirin jamaah rahimahullah, barangkali sampai di sini dulu saya menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan pada akhir hidup kita sekarang ini kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan bekal. Begitu banyak nasihat Allah buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat istiqor. Hendaklah setiap diri pribadi masing-masing mempersiapkan buat besok. Bukannya besok siang, bukannya besok lebaran. Hari esok yang kita tidak tahu masih adakah kita diberikan rezeki, masih adakah kesempatan kita menghirup segar nafas, masih adakah kita berjumpa dengan sanak famili kita, handai tolan kita, anak-anak kita bisa melihat harta kita. Belum tentu saudara-saudara. Makanya jangan sampai kita ini terjebak. Dunia ini panas. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai judul tadi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sekecil apapun perbuatan kita tutupi rahasia sesembunyi apapun. Dia tahu, dicatat semuanya, diperlihatkan lagi kepada kita. Makanya jangan sampai perbuatan jelek kita diperlihatkan, kita nggak bisa menjawabnya, saudara-saudara. Yang kita minta, ya Allah tutupi, ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Ya Allah yang menutupi keaiban-keaiban, keburukan-keburukan. Tutupilah segala keburukan, ya Allah. Jangan sampai dibuka keburukan kita nanti di hadapan.
Ya, di padang mahsyar malu kita saudara-saudara, kita mau ampun dari sekarang. Hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan tausiah yang dapat saya sampaikan bermanfaat buat bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu bekal kita, dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi apa? Teman setia menemani kita di alam baqa, di alam barzah. Karena alam barzah kita tempati waktu zamanin lama. Bukannya sebulan 2 bulan kita di alam barzah. Lama. Sampai kapan? Menunggu sampai hari berbangkit. Kalau kita disiksa terus di alam barzah, setiap hari disiksa terus berkepanjangan, siapa yang sanggup? Kita nggak bakal sanggup, saudara-saudara. Makanya sebelum masuk, nah sekarang saudara-saudara, ya kita antisipasi dan kita perbaiki amal-amal yang kurang sempurna. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sudah menyampaikan 2 kali pada saat tarawih, untuk kemudian pada saat subuh terakhir. Insya Allah besok kalau nggak salah kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah kesucian. Jangan dinodai lagi, jangan dikasih titik hitam lagi. Kalau sudah kembali Id kembali fitrah bersih, laksana bayi yang baru dilahirkan, tidak bernodai. Jangan dinodai lagi, saudara-saudara. Kalau memang sudah terlanjur, istighfar buru-buru, jangan dibiarkan saja. Coba ya saudara-saudara, kalau hati kita bersih pada saat kita cabut roh kita, subhanallah, tak terasa sakit, kita diperlihatkan surga. Kan kata Nabi begitu, roh tidak akan keluar sebelum diperlihatkan di mana kalian akan menumpang, di surga kan. Kalau di surga kita tersenyum, di sini keluar keringat. Tapi kalau di neraka kita melotot ketakutan, nanti kita rasakan senyum. Bukan saya nakut-nakutin, itulah kata Nabi. Kalau Nabi informasinya dari Allah, wahyu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita semua dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.